Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar ayah bunda hebat? Semoga selalu luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Selalu semangat, selalu ceria dalam mendampingi Ananda belajar di rumah. Karena ayah bundalah guru terhebat saat ini yang hingga saat ini bulan Januari masih dapat mendampingi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Kami berdoa semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada bunda, ayah, dan Ananda di rumah. Kita bersyukur masih hingga saat ini Senin 18 Januari masih dalam keadaan sehat afiat, tidak ada suatu kendala, suatu bencana yang menimpa saudara kita, seperti saudara kita di beberapa bagian negeri. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita di seantero Indonesia yang sedang terkena musibah, Allah angkat segala kesusahan, Allah berikan kemudahan, keikhlasan, dan berikan keridhaan agar mereka senantiasa dapat melewati cobaan ini dengan penuh kesabaran. Ayah bunda sekalian, izinkan saya, Siti Fatimah Az-Zahra, saat ini akan menyampaikan materi sosialisasi pembelajaran semester 2 secara virtual SDIT Hero Quranic School tahun 2020-2021. Dalam beberapa menit ke depan, ayah bunda akan menyimak beberapa tayangan dalam beberapa slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut sosialisasi kegiatan pembelajaran SDIT Hero Quranic School semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Dasar hukum kebijakan kami melaksanakan pembelajaran di semester 2 ini adalah: 1. Hasil survei respons orang tua tentang prasyarat penyelenggaraan pembelajaran semester 2 SDIT Hero Quranic School yang telah kami rilis pada tanggal 8 Januari 2021. Yang kedua, surat keputusan Wali Kota Bekasi nomor 300/KEP/001 BPBD _1/2021 tentang adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif aman COVID-19 Kota Bekasi. Yang ketiga adalah surat edaran nomor 421/112/Disdik tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran semester 2. Dan yang keempat adalah situasi dan kondisi terus meningkatnya jumlah kasus penyebaran virus COVID-19 hingga yang kami update datanya hingga tanggal 16 Januari 2021. Berikut detailnya. Kebijakan yang pertama adalah hasil survei terhadap 77% respons orang tua yang telah masuk dengan total 234 tanggapan dari total 302 siswa SDIT Hero Quranic School yang menyatakan 71,8% dengan pertanyaan, bersediakah mengikuti pembelajaran tatap muka pada semester 2 dengan segala ketentuan dan resiko yang terjadi. Yang warna merah ini adalah yang menyatakan tidak bersedia, sedangkan yang biru adalah yang menyatakan bersedia. Ini artinya karena angka kesediaan di bawah 75%, maka kami menetapkan kebijakan untuk pembelajaran semester 2 masih daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Karena prasyarat untuk pembelajaran tatap muka ini yang berwarna biru ini ya bunda harus minimal mencapai angka 75%. Yang kedua adalah situasi dan kondisi peta sebaran penanganan COVID-19
Yang kami rilis datanya per tanggal 16 Januari itu luar biasa meroket pertambahannya, mencapai satu hari itu mencapai 14.224. Ini datanya kami ambil di hari Sabtu tanggal 16 Januari. Dengan Indonesia sendiri berada total kasus di 897.000 kasus. Untuk tingkat kesembuhan 727.000 kasus, sedangkan angka kematian dari pandemi ini mencapai 25.767 jiwa. Untuk kondisi global sendiri saat ini total kasus 95 juta di seluruh dunia, dengan tingkat kesembuhan 52,3 juta dan tingkat kematian 2,03 juta jiwa. Sedangkan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Inilah 4 alasan utama akhirnya kami mengambil keputusan untuk SDIT Hero Quranic School di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 menetapkan pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Berikut adalah peran pendidik maupun orang tua nanti akan kami sampaikan. Peran pendidik saat ini yang kami fokuskan adalah pendidik memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Yang kedua, pendidik pembelajaran pada saat daring harus membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik. Ini mungkin nanti akan kami sampaikan ada perubahan skema ataupun aplikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, membuat RPP yang sesuai dengan kondisi anak, menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. 1. Memastikan persiapan untuk peserta didik, melakukan refleksi dengan peserta didik, menjelaskan materi yang akan diajarkan, serta memfasilitasi tanya jawab. Poin inilah ayah bunda yang akan kami fasilitasi untuk peningkatan ataupun pengoptimalan pembelajaran di semester 2. Agar harapan kita anak-anak dapat mencapai tingkat kepahaman lebih tinggi. Bila tanpa tatap muka, guru harus berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk penugasan belajar. Karena saat ini kita masih daring ya bunda ya. Lalu mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim peserta didik dalam waktu yang telah disepakati. Ini ada 2 skema untuk orang tua yang beraktivitas di rumah itu hingga pukul 2 siang, sedangkan untuk orang tua yang beraktivitas di luar rumah atau bekerja di luar rumah ini kami tunggu hingga pukul 21.00. Dan yang terakhir, muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional. Inilah makanya kami nanti akan sampaikan beberapa poin terkait pembelajaran di semester 2 yang harus menyertakan poin life skill ataupun kecakapan hidup tentang COVID-19. Itu 3M+1, yaitu tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, serta menerapkan etika bersih. Nah, yang selanjutnya adalah peran orang tua sebagai fasilitator ataupun guru di rumah. Kami mohon kerjasamanya kepada ayah bunda untuk memfasilitasi Ananda dalam pembelajaran daring. Yang pertama, menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kita akan menggunakan aplikasi tertentu. Mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai dengan kondisi anak didik. Maka nanti akan dipaparkan setelah ini skema pembelajaran semester 2 oleh wali kelas ataupun guru pengampu bidang masing-masing. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti gadget, laptop maupun handphone yang terkoneksi dengan internet. Memastikan anak didik siap mengikuti pembelajaran. Inilah makanya ada waktu sekitar 45 menit sejak pukul 7.00.
ini waktu pengkondisian anak-anak yang kami sebut sebagai morning session atau pembiasaan. Di sini Ananda dibiasakan untuk yang pertama disiplin bangun pagi, sudah dalam keadaan sarapan, mandi, sholat duha dan murojaah. Untuk level bawah kelas 1 sampai kelas 3 akan dipandu oleh guru pembimbing maupun guru subjek ataupun wali kelas. Sedangkan level atas akan dipandu oleh wali kelas masing-masing sesuai kebutuhan untuk pembiasaan baik ataupun penumbuhan karakter baik. Menyiapkan orang tua diharapkan menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring karena memang mustahil lah ya Bunda saat ini anak dilepas kondisinya bahwa anak seusia SD masih butuh pendampingan ayah bunda selama pembelajaran di rumah. Jadi kami mohon keikhlasan, kesediaan, kesabaran ayah bunda dalam membimbing Ananda di rumah. Mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya, orang tua memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian, lalu mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari kepada guru yang mengampu mata pelajaran, secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring, dan yang terakhir memastikan tempat dan fasilitas belajar yang nyaman guna memastikan anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Saat ini yang dilakukan oleh pihak SDIT Hiro adalah 1. Menyesuaikan pola kegiatan pembelajaran daring ataupun yang kedua mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di semester 2. Beberapa poin-poin yang tadi telah kami sampaikan di awal, kami akan mengoptimalkan beberapa layanan yang mungkin belum terakses pada semester 1. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pihak sekolah, orang tua, komite, dan stakeholder terkait. Penyesuaian ataupun perubahan dari jadwal dan jam pembelajaran di SDIT Hiro di semester 2 ini adalah kalau sebelumnya di semester 1 1 JP ataupun 1 jam pembelajaran itu 25 menit, untuk semester 2 ini durasinya ditingkatkan menjadi 30 menit tiap jam pembelajaran atau tiap JP. Untuk pembelajaran sendiri akan berfokus pada 3 aspek. Yang pertama, pendidikan karakter, pendidikan Quran yang terdiri dari tahsin dan tahfiz, serta pendidikan akademik, literasi, dan numerasi. Fokusnya akan ada pada 3 ini. Sedangkan pendidikan karakter tadi kami berikan waktu khusus untuk di pembiasaan ataupun morning session, baik ini berupa sholat duha, pembiasaan mereka bangun pagi dan sarapan sebelum belajar, mereka terbiasa sudah bersiap dan sebelum bertemu guru. Ini yang akan kami ulang-ulang di drill pada saat program pembiasaan ataupun morning session. Berikut adalah pelayanan secara langsung bagi siswa yang terkendala ya ayah bunda. Jadi bagi siswa yang terkendala pembelajaran di rumah, ini kami memiliki 2 skema yang kami hadirkan. Yang pertama, siswa dihadirkan ke sekolah dengan persetujuan antara orang tua dan guru dengan mengikuti protokol kesehatan. Tentunya ini adalah atas rekomendasi guru. Jadi jikalau ada siswa yang mengalami masalah tertentu dengan pembelajaran, ini tentu guru akan mengambil sikap. Yang pertama, menganalisis masalah yang terjadi. Jadi bukan menyerahkan tanggung jawab ke sekolah, bukan, tapi kami melihat guru akan menganalisis masalah pada peserta didik yang harus diselesaikan. Dan ketentuannya, siswa dihadirkan dengan kesepakatan antara pihak sekolah dan guru dengan orang tua. Jadi alurnya adalah guru mengajukan rekomendasi terhadap nama-nama tertentu siswa yang mengalami kendala, itu akan kepada pihak sekolah, lalu pihak sekolah menganalisis kebutuhan untuk menghadirkan siswa ke sekolah dengan jadwal tertentu,
lalu menyepakati kehadiran bersama orang tua dan hanya sampai masalah tersebut tuntas. Jadi tidak selamanya dan tidak setiap hari juga siswa dihadirkan ke sekolah sesuai dengan kebutuhan masalahnya ataupun layanannya. Dan yang kedua adalah skema home visit. Home visit ini dilakukan hanya untuk satu siswa yang tidak bisa dihadirkan ke sekolah dengan kondisi tertentu, dan juga atas kesepakatan pihak sekolah, guru, dan orang tua. Tentu juga dengan rekomendasi guru sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi perlu kami garis bawahi adalah pelayanan ini berlaku hanya untuk siswa yang terkendala masalah belajar. Ini sudah berlaku untuk skema yang pertama, menghadirkan siswa ke sekolah pada momen 1 bulan terakhir sebelum PAS kemarin. Itu para guru merekomendasikan beberapa nama untuk dihadirkan ke sekolah dan kami menyetujui dengan protokol kesehatan dan kesepakatan orang tua. Dan tadi hanya sampai masalah yang dialami siswa tuntas. Untuk penggunaan aplikasi sendiri, kami telah melakukan evaluasi terhadap guru ataupun para pengguna secara langsung pengguna pelayanan aplikasi. Jadi untuk kami sebut saja aplikasi telekonferensi Google Meet. Pada saat itu kami melakukan kajian untuk dievaluasi di semester 2 ini apakah masalahnya pada aplikasinya ataukah masalah penggunaan. Yang kami analisis berdasarkan hasil diskusi kami dengan guru dari level 1 sampai level 6 itu mengatakan bahwa kendala bukan pada aplikasinya, tetapi pada saat penggunaan atau kontrol guru kepada siswa saat menggunakan aplikasi tersebut, yang itu masalahnya adalah pada mute ataupun meng-unmute aplikasi pada saat pembelajaran. Jadi kami di sini menganalisis bahwa kebutuhan untuk perpindahan aplikasi telekonferensi dari Google Meet ke aplikasi lain itu belum dibutuhkan, karena memang kebutuhannya adalah kendalanya bukan pada aplikasinya tetapi pada kontrol para pengguna aplikasi tersebut. Untuk kejelasan suara itu akan sangat berpengaruh pada satu, lokasi, yang kedua kekuatan sinyal, yang ketiga jumlah partisipan. Ini juga akan sangat mempengaruhi pada kejernihan maupun kebisingan dari aplikasi tersebut. Jadi karena memang kita tidak bisa menghindari satu, jumlah siswa kita tetap. Yang kedua kekuatan sinyal dari masing-masing pengguna itu juga berpengaruh. Yang ketiga bahwa jumlah siswa itu juga sangat berpengaruh. Maka di sini kami memutuskan untuk tetap menggunakan layanan telekonferensi Google Meet untuk telekonferensi, tapi akan menggunakan pengoptimalan layanan yang ada di Google Meet. Yang kedua akan mengoptimalkan layanan yang ada pada aplikasi guna pengoptimalan pembelajaran. Aplikasi yang akan kita gunakan pada semester 2 ini, yang pertama Google Meet untuk tatap muka virtual ataupun tatap maya. Yang kedua Google Classroom untuk pengorganisasian belajar. Yang ketiga aplikasi YouTube untuk mengupload video pembelajaran. Yang keempat adalah Quizzes untuk digunakan untuk simulasi ataupun ujian. Berharap agar ada aspek rekreasional pada diri siswa pada saat melaksanakan ujian, karena sifatnya seperti game. Ini sudah kita simulasikan dan sudah kita uji cobakan pada saat momen PAS kemarin dan juga reorientasi. Dan yang baru ini adalah penggunaan aplikasi Telegram. Telegram ini kita gunakan sebagai pengganti aplikasi WhatsApp, karena ada beberapa pertimbangan kebijakan privacy WhatsApp yang tidak bisa kami toleransi karena ada skema berbagi data pribadi ke perusahaan lain yaitu Facebook.
Berikut detailnya. Jadi berikut kajian kami berdasarkan beberapa aplikasi yang direkomendasikan, yaitu Signal dan Telegram. Untuk Signal sendiri kami tidak terlalu memfokuskan karena memang penggunanya tidak terlalu banyak saat ini. Jadi yang lebih famous adalah Telegram. Yang diakses oleh Telegram itu hanyalah 3: info kontak, kontak secara keseluruhan maupun user ID. Sedangkan untuk WhatsApp sendiri itu menyimpan device ID, user ID, advertising data, purchase history. Nanti ini semua akan diakses oleh WhatsApp dan akan di-sharing ke Facebook. Ini artinya data pribadi pengguna WhatsApp akan juga turut dimiliki oleh aplikasi Facebook guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun dampak negatif dari kebijakan privacy tersebut, yang memang sebenarnya data pribadi ini sangat riskan ketika dibagikan ke publik. Maka itu untuk menjaga kerahasiaan ataupun menjaga privasi para pengguna, di sana ada kebijakan jikalau ternyata pengguna tidak menyetujui untuk berbagi data pribadi ke Facebook, maka pengguna wajib mendelete, menghapus akun WhatsApp. Ataupun jika orang tua atau jika para pengguna menyetujui berbagi data pribadi ke Facebook, maka akan tetap dapat menggunakan WhatsApp. Dengan alasan utama itulah kebijakan privacy tadi, kami memutuskan untuk semester 2 ini memilih beralih dari aplikasi WhatsApp ke Telegram. Ini kami berikan waktu hingga maksimal 8 Februari sebagai waktu terakhir untuk kita berpindah dari aplikasi WhatsApp ke Telegram. Ini guna menghindari pembagian file pribadi kita ke Facebook. Oke, jadi ini adalah hal yang mungkin hal yang baru lah. Kita beralih dari kebiasaan kita menggunakan WhatsApp untuk beralih ke aplikasi Telegram. Berikut adalah contoh jadwal pembelajaran jarak jauh PJJ SDIT Hero Quran School semester 2. Di sini hanya sampling yang kami ambil, Bunda. Jadi garis besarnya untuk level bawah atau kelas 1 sampai kelas 3 ini dominan hanya ada 3 kegiatan. 3 kegiatan dalam satu hari. Hanya ada 1 kegiatan yang lebih dari 3. Kegiatan utamanya tadi adalah penumbuhan karakter baik, karakter Islam. Yang kedua adalah penumbuhan karakter Quran, pembelajaran Quran yaitu tahfiz dan tahsin. Dan yang ketiga adalah akademik, pembelajaran akademik yang terdiri dari literasi dan numerasi. Jadi kegiatan globalnya ada tiga aspek tersebut. Jadi harapannya adalah satu hari tersebut tidak terlalu banyak mata pelajaran, dan jikalaupun ternyata ada penugasan, hanya ada 1 penugasan pada hari tersebut. Ini contoh kegiatan pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 3. Pada pukul 7.00 sampai 7.45 itu adalah waktunya pembiasaan karakter baik, atau kami di sini sering menyebutnya morning sessions. Ini berlaku dari Senin sampai Jumat selama 45 menit awal. Ini kontennya bisa meliputi video conference, bisa meliputi bercerita, ataupun bisa literasi, anak-anak membaca pribadi dari materi yang diberikan oleh guru. Durasinya bisa untuk telekonferensi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak harus setiap hari untuk Google Meet pada level 1 maupun sampai level 6. Kegiatan kedua yaitu adalah penumbuhan karakter Quran, yaitu tahfiz dan tahsin selama 4 jam pembelajaran. Di sini akan diampu oleh guru halakoh masing-masing.
Perbedaannya kalau semester 1 mungkin masih menggunakan WhatsApp untuk menghubungi ayah bunda maupun pengkondisian di awal, pembukaan doa dan sebagainya. Namun untuk semester 2 ini kami memutuskan untuk tim tahfiz sendiri akan menggunakan aplikasi teleconference untuk pembukaan pada saat tahfiz. Dan kegiatan ketiga ini adalah pembelajaran tematik ataupun pembelajaran subjek. Untuk level 1 sendiri penyesuaian pembelajaran di semester 2 ini untuk mata pelajaran subjek sendiri ini hanya akan disampaikan sepekan sekali bergantian. Jadi misal skema untuk pembelajaran subjek subjek sini ada 4 Bunda. Untuk level 1 sampai level 3 ada pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, PAIBP dan PJOK. Ini adalah mata pelajaran subjek di level 1 sampai level 3. Ini hanya akan berlangsung selama sebulan sekali. Jadi harinya bergantian. Jadi misal bahasa Inggris adalah di pekan pertama, maka di pekan kedua itu tidak akan ditemui subjek bahasa Inggris, tetapi subjek pembelajaran lain. Jadi untuk mata pelajaran bahasa Inggris sendiri hanya akan ditemui pada pekan pertama setiap bulan. Begitupun misalnya dengan pembelajaran bahasa Inggris di pekan kedua, jadi tidak ada di pekan ketiga untuk pembelajaran bahasa Arab gitu. Jadi untuk itu secara bergantian selama sebulan sekali, bahasa Inggris, bahasa Arab, PAIBP, PJOK dan SBDP ini hanya akan temui sebulan sekali. Kebijakan ini kami ambil guna membuat rekreasional kepada ayah maupun bunda, guna memastikan hanya ada satu penugasan dalam satu hari. Harapannya adalah dapat meringankan kerjasama beban ayah maupun bunda bersama ananda di rumah. Sedangkan PAIBP kita temui setiap pekan sekali. PAIBP adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sedangkan untuk level 4 sampai level 6 atau kami menyebutnya level atas, ini akan ada 4 kegiatan dalam satu hari. Tapi perbedaan pada semester ini hanya akan ada tetap satu penugasan dalam satu hari. Jadi selain tahfiz dan tahsin yang kalau memang ternyata mereka tatap muka tidak ada voice note, untuk pembelajaran akademik maupun subjek itu bergantian pemberikan penugasannya hanya satu pada satu hari. 4 kegiatan di level 4 sampai level 6 adalah yang pertama pembiasaan ataupun morning session. Ini bisa dilakukan via teleconference, via literasi cerita, bisa berupa pemberian video motivasi yang berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai. Ini selama 45 menit awal. Kegiatan kedua untuk level atas adalah penumbuhan karakter Quran, yaitu dengan tahfiz dan tahsin. Sedangkan kegiatan ketiga ini ada break 15 menit ya bunda ya. Kita mulai lagi pada pukul 10 untuk pembelajaran tematik ataupun subjek. Jadi untuk pembelajaran subjek dan tematik di level atas sendiri tidak terlalu mengalami perubahan. Jumlahnya 4 kegiatan. Hanya penekanannya di level atas adalah satu penugasan satu hari selain tahfiz. Baik, jadi itulah mungkin skema perubahan ataupun penyesuaian pembelajaran di semester 2 guna meringankan orang tua maupun siswa di rumah. Berbeda kasusnya jikalaupun ternyata siswa maupun orang tua berhalangan pada hari tersebut, besok penugasan bisa jadi ada 2. Untuk kegiatan semester 2 ini sendiri kami menyebutnya ada kegiatan wajib dan kegiatan suplemen. Kegiatan wajib ini adalah yang diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatan wajib ini meliputi yang pertama
ada reorientasi yang telah kita lalui pada pekan lalu, pada 11 sampai 15 Januari 2021. Ini telah berlangsung selama 5 hari efektif. Harapannya adalah mempersiapkan Ananda siap belajar di semester 2. Makanya isinya adalah kegiatan simulasi pembelajaran agar siswa siap melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah hari ini POT ataupun pertemuan orang tua pada 18 Januari 2021 untuk menjelaskan skema pembelajaran baik dari secara manajerial dari pihak sekolah maupun secara pembelajaran dari wali kelas maupun guru pengampu mata pelajaran masing-masing. Yang ketiga adalah Ramadan Activity. Ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Ramadan, insya Allah pada tanggal 3 sampai 6 Mei 2021, yang kontennya adalah penumbuhan karakter Islam. Yang keempat ada insya Allah akan kami adakan ujian tahfiz pada tanggal 3 dan 10 April 2021, ujian tahfiz yang kami hadirkan ke sekolah dengan ketentuan protokol kesehatan dan hanya untuk siswa yang sudah lulus JUS yang dihadirkan ke sekolah, sedangkan untuk ujian tahfiz secara keseluruhan itu diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatan kelima yang wajib adalah PAT ataupun penilaian akhir tahun dan pekan remedial. Ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 18 Juni 2021. Agak panjang memang ayah bunda karena memang termasuk pekan remedial dan persiapan pembagian rapor. Ini adalah kegiatan wajib bagi siswa. Dan yang berikutnya adalah kegiatan suplemen. Kami mengatakan suplemen ini adalah karena tidak wajib dan jika diadakan. Yang pertama, lomba-lomba tingkat kecamatan. Ini sudah kami plotkan, dan jikapun nanti kecamatan mengadakan lomba-lomba seperti FLS 2N, O2SN, dan ada 5 cabang lainnya termasuk literasi dan calistung. Ini kalau ternyata kecamatan mengadakan, kita akan mengirim utusan untuk melakukan lomba-lomba tingkat kecamatan. Yang kedua adalah munakosah, hanya untuk siswa yang sudah direkomendasikan oleh guru untuk melakukan munakosah. Dan ini juga hanya berlaku untuk siswa kelas 4 sampai 6 yang sudah melakukan ujian tahfiz tahsin. Baik, cukup sekian ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Berikut adalah lampiran kalender akademik semester 2 dari Provinsi Jawa Barat, dan berikut adalah keterangannya. Yang terakhir adalah ini kalender akademik SDIT Hero Culinary School tahun pelajaran 2020-2021 dari Januari hingga bulan Juni 2021. Cukup sekian ayah bunda yang dapat kami sampaikan. Untuk pembelajaran SDIT Hero sendiri, kita masih akan menggunakan satu worksheet yang berasal dari guru. Ini sesuai kebutuhan, apakah perlu di print out, apakah editable untuk dikumpulkan secara soft copy. Dan yang kedua, penggunaan modul pembelajaran yang insya Allah akan bisa diambil maksimal tanggal 29 Januari 2021. Sebelum masa itu, nanti guru akan mempersiapkan worksheet pembelajaran yang dapat diakses oleh orang tua maupun siswa. Baik ayah bunda, jika ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan kepada pihak sekolah, silahkan menyampaikannya pada kolom komentar dengan skema #tanyahiro. Nanti akan kami tuliskan detail hashtag tersebut agar ayah bunda dapat berkomunikasi secara lebih intens kepada kami. Kami tunggu komentar dan dari ayah bunda ya. Terima kasih. Dari saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap ceria, tetap mendampingi Ananda di rumah. Salam hangat kami untuk keluarga di rumah. Semoga tetap sehat, tetap ceria, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.